Pertama, kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini wisudawan wisudawati baik itu program diploma, sarjana dan magister telah menyelesaikan studinya di semester ini. Maka Senat hari ini membuka sidangnya untuk melepas para mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di semester ini. Saya melihat tadi Mbiomed hebat-hebat ya, cum laude ya. Saya hanya sekali saya cum laude, yaitu pada saat saya mengambil gelar doktor PhD. Nilai saya di Indonesia kecil-kecil. IPK saya waktu S1 juga cuma 3,45, S2 di UI juga 3,3. Tapi waktu saya kuliah S2 di Amerika dan S3 di Swiss, saya cum laude. Saya pun heran, di Indonesia kok nggak pernah dapat cum laude ya. Tapi orang bule menilai saya cum laude. Saya nggak tahu kenapa, mungkin letak tangannya. Maka berbahagialah, saya sebutkan tadi, ibu, bapak, ibu dokter yang cum laude hari ini. Baik, saya melihat perkembangan daripada Universitas Metodis bahwa Universitas Metodis Indonesia hari ini memiliki 2 program studi di pasca sarjana. Saya mendorong supaya yayasan, rektorat, juga dekanat menambah jumlah program studi S2. Hari ini saya lihat Mbiomed dan manajemen ya. Harapan saya yang lain juga mengajukan S2. Bahkan kalau bisa manajemennya nanti kita dorong untuk S3. Karena kita masih memerlukan banyak program pasca sarjana di Sumatera Utara. Mengapa demikian? Karena itu adalah salah satu keunggulan dari Metodis nanti kita harapkan dengan menambah S2. Pak Rektor dari ilmu komputer saya dorong untuk bersemangat membuat proposal S2 ilmu komputer sesegera mungkin. Ya. Ya. Jadi kenapa? Karena kita masih memerlukan S2 komputer. Kita harapkan dari Aceh, dari Riau, dari Sumatera Barat, dari Jambi mengambil S2-nya di Metodis. Kenapa? Karena Metodis punya komunitas gereja yang bisa mengajak saudara-saudara kita ataupun dari komunitas lainnya dari 3-4 provinsi yang ada di Pulau Sumatera untuk datang ke Metodis. Bapak Ibu yang berbahagia hari ini, khususnya orang tua mahasiswa, bahwa anak-anak telah selesai hari ini mendapat gelar sarjana ataupun diploma ataupun S2, bahwa tolong disampaikan kepada saudara-saudara yang anaknya wisuda hari ini supaya tetangga, saudara, famili ataupun kerabat untuk ramai-ramai kuliah di Metodis. Ya. Buanglah yang pahit-pahit, yang jelek-jelek, yang manis-manisnya saja. Yang manisnya tadi bagus ya, cum laude. Ya, berarti kan yang masuk itu cerdas-cerdas. Ibarat makan pecel ya. Kalau kita makan pecel karena di dalamnya banyak macam, nanti ada asam jawanya, kena gigi. Jadi itu jangan diceritakan, yang diceritakan pecelnya enak, mantap,
begitu. Metodis juga begitu mantap. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Bapak Menteri Nadiem Anwar Makarim. Merdeka Belajar maksudnya adalah mahasiswa pertama memiliki hak untuk kuliah di luar program studinya pada saat dia sudah masuk semester 5, 6. Kalau yang bersangkutan itu misalnya di agribisnis ingin di semester 6-nya di manajemen, itu hak mahasiswa yang harus dipenuhi oleh Universitas Metodis Indonesia. Di semester 7 mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar kampus atau di kampus yang sudah bermitra dengan Bapak Ibu. Itu hak mahasiswa. Kemudian di semester 8 mahasiswa juga 78 bahkan mahasiswa berhak 40 SKS bekerja di dunia industri, di dunia usaha, agar mahasiswa itu dapat menerapkan teori yang dia dapat di kampus, sehingga dengan ada magang, PKL, praktek, dan segala macam yang terkait dengan pengembangan keilmuan non-akademis tapi didukung oleh praktek industri di luar, itu juga direkognisi sebagai angka kredit. Kemudian satu lagi adalah merekrut alumni kita yang sudah profesional di luar menjadi praktisi mengajar. Dibiayai oleh Kemendikbud antara 900.000 sampai 1.200.000 per SKS. Saya termasuk orang yang menjadi tim review praktisi mengajar. Di Sumatera Utara banyak di bidang kesehatan, alumni metodis mohon direkrut untuk menjadi praktisi mengajar supaya kita mudah komunikasinya. Tetapi yang bersangkutan sudah minimal 5 tahun menjadi tenaga profesional. Mungkin di Fakultas Kedokteran nanti ada teman-teman kita yang sudah alumni menjadi direktur rumah sakit, boleh aja mengajar manajemen rumah sakit atau segala macam yang ada kaitannya dengan Fakultas Kedokteran. Itu boleh diusulkan 2 kali setahun dan dibiayai oleh Kemendikbud. Ini contoh-contoh Merdeka Belajar. Banyak terjemahan yang salah tentang Merdeka Belajar karena ditranslate menjadi freedom. Salah, sebetulnya itu independent learning, independent learners. Begitu juga penekanan pada profil pelajar Pancasila. Pancasila itu milik kita bersama. Saya lihat tadi beberapa mahasiswi pakai jilbab, berarti sudah ada keberagaman, kebinekaan di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada yayasan dan Pak Rektor yang menerima mahasiswa ataupun dosen tanpa melihat agama dan kepercayaannya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi saya lihat tadi sudah ada keharmonisan dan ternyata juga yang pakai jilbab juga bisa cum laude di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada yayasan dan Pak Rektor, Pak Dekan Universitas di Sumatera Utara yang memiliki kedokteran sekarang sudah 8. Bentar lagi ke-9 dan ke-10. Ya. Kedokteran terbanyak itu di luar Pulau Jawa adalah Sumatera Utara. Nah, hari ini posisinya 8. Yang sudah dapat rekom dari LL Dikti 1 dan Kemenkes ada 1 lagi. Dan sedang proses rekom dari LL Dikti ada 1. Jadi yang ke-9 itu sudah saya visitasi dan sudah dapat rekom dari Kemenkes.
Yang ke-10 sudah dapat rekom dari Kemenkes, tinggal rekom saya dan visitasi dari kolegiumnya. Kalau itu udah selesai, maka kemungkinan di Oktober nanti Sumatera Utara memiliki fakultas kedokteran terbanyak di luar Pulau Jawa. Tantangan bagi metodis untuk membuka spesialis. Ya. Cuma sedikit lagi karena saya lihat B ya. Paling tidak baik sekali kalaupun tidak unggul profesi kedokteran S1B. Tolong Pak Rektor dan Pak Dekan dinaikkan statusnya, dikonversikan menjadi baik sekali. Siap Pak. Supaya Bapak bisa ngajukan spesialis. Saya bantu untuk ngajukan spesialis. Karena Kemenkes sekarang sedang membuka kesempatan spesialis sebanyak-banyaknya bagi FK yang ada di Indonesia dengan syarat minimal kalau tidak baik sekali. Dan itu kita sudah nego supaya fakultas-fakultas kedokteran yang sudah lama existing itu bisa mengajukan spesialis. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin berbahagialah bahwa metodis punya fakultas kedokteran. Jadi kalau ada kampus yang sudah memiliki fakultas kedokteran, berarti memanage keuangannya itu sudah hebat. Ya. Kita tanya Bapak Yayasan, gimana kedokteran itu keuangannya? Ya, nggak usah diceritakan lagi. Kalau fakultas sastra Pak milisi ringan. Kalau fakultas kedokteran, waduh. Dosennya saja 14 yang S2 minimal, ditambah 26 yang spesialis. Kalau tidak ada tidak bisa. 14 plus 6 tambah mitra, tambah lagi labnya, semua macam-macam labnya. Saya nggak bisa ceritakan lagi berapa investasinya ke situ. Sangat mahal sekali. Maka berbahagialah wisudawan hari ini yang profesi kedokteran itu ada 3 ya, sarjana esket dan 26 profesi dan 12 embiomed. Anda berbahagia karena Anda didukung oleh fasilitas metodis dan rumah sakit yang luar biasa. Kalau tidak, Anda tidak bisa jadi esket, profesi dokter dan embiomed. Itu yang mendukung. Harapan saya ke depan metodis lebih meningkatkan akreditasinya, tidak terlalu lama lagi naik menjadi baik sekali. Yang baik ini S2-nya bisa ditingkatkan ke baik sekali. Dan kalau ada yang potensial, baru satu di sini S1 manajemen yang unggul, yang sudah 2 tahun baik sekali supaya segera diakreditasi lagi unggul. Harapan saya semuanya dalam 4 tahun ini unggul semua, Pak Yayasan dan Pak Rektor. Mungkin itu harapan saya, walaupun tinggi, tapi saya yakin metodis punya sumber daya manusia, sumber daya yang bisa mendukung ini semua. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.